Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang ini di tanggal 7 Jamadil Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Oktober 2025 Masehi, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Kitabul Jami' yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau meletakkan pembahasan ini, yaitu Kitabul Jami' pada bagian akhir dari kitab Bulughul Maram. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah insyaallah pembahasan kita yang ke-72. Di bab yang keempat, kita masih berada di bab yang keempat, yakni peringatan dari akhlak yang buruk. Peringatan dari akhlak yang buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-31 pada bab yang keempat ini. Hadis tersebut berbunyi, An Sahl bin Sa'din qal, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan, sesungguhnya sikap tergesa-gesa itu dari syaitan. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tercelanya sifat tergesa-gesa. Namun di sini dijelaskan bahwasanya hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala pada dhaif Sunan At-Tirmizi. Akan tetapi makna hadis ini sebagian ulama membenarkannya. Maka untuk itu kita akan mengambil atau memetik faedah dari hadis yang baru saja kita dengarkan. Kata-kata al-ajalah, tergesa-gesa, yaitu lawan dari kata at-ta'anni. Dari bahasa Arab, at-ta'anni yakni pelan-pelan, hati-hati dan penuh pertimbangan, yang merupakan salah satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang pelan-pelan, hati-hati, penuh pertimbangan merupakan sifat yang salah satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji salah seorang sahabat, Abul Qais, yang mana beliau radhiyallahu anhu memiliki dua sifat
yang itu sudah bawaannya. Jadi ada sifat itu yang sudah bawaan dari lahir, dan ada sifat itu yang bisa dilatih, diupayakan. Apa sifat yang dua sifat yang telah dimilikinya? Nabi SAW menyebutkan, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat perangai yang mana Allah cintai dua sifat tersebut. Apa itu? Al-hilmu wal anah, yaitu mudah memaafkan dan tidak terburu-buru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa tergesa-gesa, orang yang demikian hampir-hampir tidak berpikir dengan matang. Jadi kalau bahasa kitanya kan, orang awak, ini orang yang memiliki ilmu konce. Ilmu konce pastakana langsung melompe. Ini orang awak istilahnya. Inilah yang maksud dari sifat tergesa-gesa, yang tanpa memikirkan dahulu sebab akibatnya, yang tanpa memikirkan dahulu bagaimana kesudahan yang tentunya dengan jangka yang panjang. Jadi orang yang tergesa-gesa pas ingat, oh langsung saja, tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut. Ada sebuah syair yang sangat indah tentang sikap tergesa-gesaan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hibban rahimallahu taala dalam kitabnya Raudatul Uqala. Jadi ini semacam syair. Tentunya kita akan sebutkan syairnya, innal ajilata la yakadu yalhaq. Jadi disebutkan orang yang tergesa-gesa hampir tidak berhasil. Kama anna rafiqa la yakadu yasbiqa. Sebagaimana orang yang perlahan-lahan hampir-hampir tidak bisa melampaui oleh orang lain. Wasakitu la yakadu yandam. Orang yang diam hampir-hampir tidak pernah menyesal. Waman nataqa la yakadu yaslam. Adapun orang yang berbicara hampir-hampir tidak selamat. Wa innal ajila yaqulu qabla ay ya'lam. Orang yang tergesa-gesa dia berbicara sebelum berilmu. Wa yuhibu qabla ay yafham. Dan dia menjawab sebelum ia memahami atau mengerti. Wa yahmadu qabla ay yujarrib. Kemudian dia memuji orang sebelum dia mencoba. Wa yazummu ba'dama yahmad. Kemudian setelah itu dan akhirnya dia mencela padahal sebelumnya dia memuji. Dilanjutkan, wa ya'zima qabla ay yufakkir. Dia bertekad melaksanakan sebelum dia berfikir. Wa yamdi qabla ay ya'zim. Dan dia berjalan sebelum memiliki tekad. Wal ajilu tasbahun nadamah. Orang yang tergesa-gesa pada umumnya disertai dengan penyelesaian dan dijauhi dari keselamatan. Wa kanatil arabu taqnil ajalata ummad nadamat. Orang-orang Arab dahulu menggelari orang-orang yang tergesa-gesa ini dengan ibunya penyesalan-penyesalan. Nah, jadi orang yang tergesa merupakan induk dari penyesalan. Karena setelah tahu akibatnya, kenapa saya dulu melakukan ini, kenapa dahulu melakukan ini, berbuat ini. Atau kita misalnya di suasana pasar, ada orang yang menawarkan sesuatu, belilah ini, belilah toko ini, belilah tanah ini, belilah ruko ini, tanpa berpikir panjang, akhirnya kita beli. Akhirnya menyesal. Tahu-taunya kondisi tidak sebagaimana diharapkan.
jual beli yang agak turun, omset agak turun, yang tentunya tidak ada uang tunai sebagai untuk menutupi kekurangan-kekurangan di pengeluaran harian. Nah, ini orang yang akan berpikir panjang, dia akan cocok nak ini dibeli, cocok nak ini dilakukan, cocok nak nambah toko sekarang, dan seterusnya. Ini contoh bagi kita pedagang di kesehariannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap tergesa-gesa buahnya adalah penyesalan. Baik itu tergesa-gesa ketika berbicara, ketika berbuat. Adapun agama Islam itu mengajarkan agar bersifat tenang. Tenang, tidak terburu-buru, hati-hati dan penuh pertimbangan. Sebelum memutuskan, dahulu dengan diawali misalnya dengan bermusyawarah dulu, kita ambil pendapat orang yang telah lama di dalam berkecimpung dalam dunia perdagangan. Jadi kita ambil pendapat orang-orang yang sudah ahli atau pengalaman. Ini pembahasan tentang tercelanya sifat tergesa-gesa. Kemudian ada tergesa-gesa itu dibolehkan, disyariatkan. Nah, tadi kita membahas tergesa-gesa yang itu tercela, bahwa itu tergesa-gesa yang sebagaimana disebutkan dari hadis yang kita sebutkan di awal dari Sahal bin Sa'ad, bahwasanya al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu adalah sikap yang berasal dari syaitan. Namun ada tergesa-gesa itu merupakan sesuatu yang harus diupayakan. Tergesa-gesa yang macam apa? Tergesa-gesa yang bagaimana? Yakni tergesa-gesa dalam kebaikan. Tergesa-gesa dalam kebaikan, bercepat-cepat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Rabbmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian, yakni meraih berbagai nikmat di surga, hendaklah orang berlomba-lomba. Lalu di ayat yang lain, dan di ayat ini kita akhiri pembahasan kita di siang yang berbahagia ini, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 148, fastabikul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Jadi yang pertama pembahasan kita adalah yang tadi, bahwasanya tergesa-gesa itu dilarang dalam agama pada pokoknya dalam hal tanpa kehati-hatian, namun untuk kebaikan bersegeralah. Seperti bagi pemuda-pemuda yang mungkin bekerja sebagai yang membantu di toko, ada uang untuk melamar, silakan cepat-cepat menikah. Bahaya fitnah, kita melihat aurat-aurat wanita, kemana dilampiaskan? Cepat segera menikah. Lalu bagi yang punya usaha, sudah ada uangnya, segera berangkat haji, jangan ditunda-tunda. Seperti itu, untuk kebaikan demikian, maka janganlah ditunda-tunda. Demikian yang bisa kita pelajari di siang yang berbahagia ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di 2 pekan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.